Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat hidup yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan apa yang telah saya sampaikan hari-hari kemarin, yaitu tentang bagaimana caranya agar di bulan puasa ini kita mampu meraih sesuatu yang hal yang luar biasa. Seperti yang saya contohkan kemarin, apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, yaitu memilih satu atau dua ibadah yang dimana ibadah tersebut kita tingkatkan kadarnya, kita jadikan ibadah tersebut menjadi pusaka kita untuk menaikkan derajat kita di bulan Ramadan. Contohnya seperti tadarus Al-Quran. Kalau malam biasa kita membaca 1 lampir, 2 lampir, di bulan Ramadan ini kalau kita memilih ibadah baca Al-Quran, kita tingkatkan menjadi 1 juz atau 2 juz pada setiap harinya. Kalau ahli bidang kitab kuning yang biasanya seharinya mutola'ah hanya 1 jam, setengah jam, di momen Ramadan ini tingkatkan bahkan 5 jam, 6 jam kita menelaah atau mengaji kitab kuning. Dan selain ibadah itu banyak ibadah lain. Kita tinggal sesuaikan dengan fun-fun kita atau kapasitas kita. Contohnya kalau memang kita orang kaya, orang berada, ya kita ibadah kita dengan memakai harta kita, sedekah kita tingkatkan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, kalau momen Ramadan ini bukan orang makan mencari orang yang ngasih makan, enggak, tetapi orang yang mau sedekah itu mencari orang yang mau disedekahi, itu di sana. Jadi orang-orang berebutan untuk memberi sebagai memberi sedekah kepada seorang untuk berbuka puasa. Bukan orang yang mencari berbuka, tapi enggak, yang punya harta, yang punya yang ingin sedekah justru mencari orang yang mau, siapa yang mau disedekahi. Itu karena mereka tahu arti pahala sedekah di bulan Ramadan. Seumpamanya kita sebagai pengajar, maka ibadah yang kita tingkatkan, ya bagaimana kita mengajar, kita mendidik kita tingkatkan. Ya, lain dia berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi ibadah kita milih mengajar, maka mengajar kita tingkatkan lagi, agar kita ini menjadi seseorang yang teristimewakan di bulan Ramadan dengan amal-amal kita yang 1 atau 2 tadi yang telah kita tingkatkan. Seperti tadi sedekah. Sedekah itu kalau di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang mencari pahala lewat sedekah. Seperti kalau sore membagikan takjil kepada orang-orang yang ngaji, atau menyantuni anak yatim, atau memberi makan orang-orang yang di jalan, banyak sekali. Di suatu ketika di zaman Rasul itu ada sahabat yang protes. Protesnya kurang lebihnya begini: kok enak ya jadi orang kaya? Enak ya seseorang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya. Dia bisa memberi orang lain, bisa membantu orang lain. Sedangkan saya ditakdir orang tidak punya, ingin membantu orang lain tidak bisa, ingin sedekah tidak bisa. Ini bagaimana? Lalu Rasul mendengar hal itu, lalu Rasul berkata, ketahuilah wahai sahabatku, yang namanya sedekah itu tidak harus dengan harta. Perlakuan perbuatan yang baik sekecil apapun itu bisa menjadi sedekah.
Contohnya kalau kita punya tenaga, kita bantukan kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Ada teman kita punya kesulitan, kita bantu, itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum kepada orang lain dalam rangka membahagiakan orang lain, itu juga termasuk sedekah. Bahkan lagi diam pun, diam tidak ngomong dalam rangka agar kita terhindar dari ghibah atau terhindar dari dosa, itu juga termasuk sedekah. Jadi perlu diketahui bahwa sedekah itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi semua kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain itu adalah merupakan sebuah sedekah. Jadi bagi orang yang ditakdir Allah menjadi orang yang kurang mampu, tidak punya harta, jangan berkecil hati. Tetap kita bisa melaksanakan sedekah tersebut dengan cara-cara melakukan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi pahamilah arti sedekah, maka setiap sekecil apapun kebaikan, bahkan seutas senyum atau diam, itu menjadi ladang pahala sedekah bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.